berbagai macam masuk memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bisa hadir di pagi hari ini dalam ikut serta dalam kajian kita pada pagi hari ini ya. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Eh, Bapak-bapak dan Ibu mungkin karena sudah jam 8:15 ya, langsung saja kita mulai untuk kajian kita pada pagi hari ini yang judulnya Pernikahan dalam Islam bagian ketiga. Ya, langsung saja kita sambungkan dengan Ustadz kita, Ustadz Wicondro. Udah hadir ya? Oke. Oke, baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir pada pagi ini Ustadz. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai di kajian kita pada hari ini Ustadz. Silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian dari kitab Nizam Ijtimai fil Islam. Kita sudah sampai pembahasan tentang hukum pernikahan Islam. Sekarang sudah bagian yang ketiga. Kita langsung masuk ke materi. Pernikahan dalam Islam bagian ketiga. Sekarang kita membahas melamar wanita. Jadi harus hati-hati. Dalam melamar wanita itu ada syarat-syaratnya ya. Disyaratkan wanita yang hendak dinikahi harus bukan istri orang lain. Harus dipastikan ya, jangan sampai melamar wanita yang sudah punya suami. Kemudian syarat yang lainnya harus dipastikan juga tidak dalam masa iddah. Jadi kita harus tahu bedanya masa iddah setelah ditalak dengan masa iddah kalau suaminya meninggal. Dipastikan sudah tidak masa iddah. Jika seorang wanita sudah dilamar dan belum berlangsung akad pernikahan, maka perlu diperhatikan. Jadi kadang-kadang wanita itu ternyata sudah ada yang lamar. Boleh nggak kita melamar wanita itu? Nah, ini harus diperhatikan ya. Jika dia telah menerima lamaran dari seorang pelamar yang telah disampaikan sebelumnya kepada dirinya atau kepada walinya, atau dia telah mengizinkan walinya menerima lamaran sang pelamar untuk dinikahkan dengannya, baik itu dilakukan secara gamblang, secara tersurat ya, secara jelas, atau melalui isyarat, maka haram bagi pria lain untuk melamarnya. Itu istilahnya wanita itu dalam status sudah dikhitbah, sudah dilamar. Jadi ukurannya apa? Wanita itu sudah terkhitbah dan dilarang untuk dikhitbah lagi atau dilarang untuk dilamar lagi itu kalau wanita itu sudah menyatakan persetujuannya atau walinya atas nama perempuannya ya. Karena bisa mewakilkan kepada walinya. Kalau sudah diterima, sudah disetujui, maka statusnya tidak boleh lamar lagi.
Jadi kuncinya apa? Ukurannya apa? Lamaran laki-laki itu sudah diterima. Pernyataan menerima lamaran itu tinggal prosesi pernikahan. Tinggal prosesi akad nikah. Nah, dalilnya apa? Dalilnya dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al mu'minu akhul mu'minin. Fala yakhillu lil mu'mini ayyabta'a ala bayi akhihi. Wala yakhtuba ala khidbati akhihi. Kata Yazaro. Seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lain. Karena itu, seorang mukmin tidak boleh membeli sesuatu di atas pembelian saudaranya. Dan tidak boleh meminang atau melamar seorang wanita atau mengkhidbah seorang wanita atas pinangan saudaranya atau khidbah saudaranya sampai saudaranya itu menyia-nyiakannya. Maksudnya apa? Membatalkan atau meninggalkannya. Atau nanti bisa dalam posisi belum menerima. Sudah dilamar tapi belum menerima. Jadi hadis ini menjelaskan ini bisa terjadi pada jual beli dan bisa terjadi pada lamaran ya. Jadi kalau jual beli, hati-hati. Kalau misalnya jualan rumah ya, properti, rumah ini ditawar seorang, kemudian orang itu sudah setuju, sudah deal ya, harganya misalnya 500 juta, dikredit selama 5 tahun, sudah setuju deal. Ini tidak boleh ditawarkan kepada yang lain lagi. Hati-hati terutama yang punya banyak makelar ya. Makanya dalam akad makelaran dulu sudah pernah dibahas di materi muamalah, sebaiknya memang satu rumah itu satu makelar. Jangan sampai dua makelar, tiga makelar. Walaupun itu boleh ya, tapi harus ada komunikasi terus. Karena jangan sampai sudah satu makelar sudah menawarkan, sudah deal, sudah terjadi kesepakatan, makin menawarkan. Nah ini hukumnya haram. Kalau banyak makelar menjual satu rumah, maka harus ada komunikasi. Jadi begitu sudah ada deal, langsung disampaikan ke misalnya grup WA makelar. Ini sudah laku ya, jangan ditawarkan. Oke. Nah, ukurannya apa? Sudah terjadi kesepakatan jual belinya, sudah deal harganya, sudah ada ijab kabul. Maka kalau sudah ada ijab kabul, misalnya deal 500 juta, ijab kabul, kredit selama 5 tahun, tapi tahu-tahu datang orang naksir rumah itu. Saya mau ini 600 juta. Kemudian dibatalkan yang pertama. Nah itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Ya dasarnya dari hadis ini, tidak membeli sesuatu yang sudah dibeli orang lain. Gara-gara apa? Diiming-imingi harga yang lebih tinggi, terus dilepas. Nah itu kalau kita umroh itu sering terjadi ya di Mekah itu. Kadang-kadang orang Arab ya, mohon maaf agak misalnya sudah pesen apa kamar, sudah deal, sudah di DP, begitu ada yang nawar lebih tinggi, dilepas gitu ya, dilempar, dicarikan yang lain. Kadang-kadang undergrade-nya turun ya. Nah itu benar haram bisnis seperti itu. Termasuk kalau ada wanita yang sudah dilamar, ukurannya apa? Sudah diterima lamaran itu, maka kalau nanti datang pelamar kedua, misalnya lebih ganteng, lebih kaya, tidak boleh itu diterima, haram. Kecuali lamarannya itu ditolak. Jadi ketika ngelamar ditolak atau ketika ngelamar memberikan jawaban. Nah itu baru boleh dilamar oleh yang lain. Hadis berikutnya,
la yahtubur rajulu ala khitbati akhihi kata yang kiha au yatsruka. Janganlah seorang pria melamar di atas lamaran saudaranya sampai saudaranya itu menikahinya atau meninggalkannya. Jadi kalau sudah dilamar, dinikah, kemudian diceraikan, nah itu baru boleh setelah masa iddah. Tahu lamarannya sudah dibatalkan, nggak jadi nikah. Nah, kalau sudah jelas dibatalkan, boleh boleh melamar. Tapi kalau belum, gara-gara yang melamar kemudian langsung dibatalkan, nah itu nggak boleh. Karena membatalkannya gara-gara ada kedua, nah itu nggak boleh, haram hukum. Jadi, adapun jika wanita yang dilamar itu menolak lamaran pria yang melamarnya, atau dia belum memberikan jawaban sama sekali, atau dia masih sedang meneliti, mungkin masih ragu, masih harus disurvei laki-lakinya, maka dalam keadaan seperti ini, boleh bagi pria lain melamarnya, boleh, sebelum ada kata penerimaan. Kenapa? Status wanita itu tidak bisa dinilai sebagai wanita yang terkhidbah. Tidak bisa dinilai sebagai wanita yang telah dilamar oleh orang lain. Fatimah bin Qiyas mendatangi Rasul menceritakan bahwa Muawiyah dan Ham telah melamarnya. Fatimah ini telah dilamar dua orang, Muawiyah sama Abu Jahal. Rasul berkata, "Amma Muawiyah lupun lama lalahu wa amma Abu Jaham fala yadba fala yadau asohu an atikihi angkihi Usamata bin Zaid." Jadi ketika Fatimah mengadu kepada Rasul, ada yang dua yang melamar saya. Nah, a- apa jawab Rasul? Awiyah itu sungguhnya miskin, nggak punya harta. Kalau Abu Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Maksudnya apa? Suka memukul. Jadi walaupun sudah dilamar, tapi Rasul malah menganjurkan ke yang lain, yaitu nikahi saja Usamah bin Zaid. Ini dalil bahwa walaupun sudah dilamar, kalau belum diterima oleh Fatimah bin Qais, boleh dilamar oleh yang lain. Jelas, walaupun sudah dilamar, berarti ukurannya apa? Fatimah bin Qaisnya belum menerima. Oke, itu aturan-aturan atau tuntunan dalam melamar. Baik, sekarang pembahasan baru yaitu izin wanita dalam menikah. Jika seorang wanita dilamar, maka hanya dirinya lah yang berhak untuk menerima atau menolak pernikahan. Nah, ini terutama nanti kalau ada masalah pilihan orang tua dengan pilihan anaknya. Mana yang menang? Kalau dalam kitab ini disebutkan menang itu pilihan anaknya. Tidak seorang pun dari wali-walinya atau yang lainnya yang berhak menikahkan wanita itu tanpa seizinnya atau menghalang-halanginya untuk menikah atas pilihan wanita itu. Jadi kalau dipaksa boleh. Kalau wanitanya nggak mau atau tidak mengizinkan, ya wali tidak berhak memaksa untuk menikahkan anaknya. Nah, dalil-dalilnya, asaibu ahaqqu binafsiha min waliyiha wa bik tusta'zanu fi nafsiha wa idnuha sumatuha. Seorang janda itu lebih berat atas dirinya daripada wali. Sedangkan seorang gadis harus dimintai izin tentang dirinya, dan izin wanita itu adalah diamnya bagi gadis. Dalil kedua, latung kahul ayyimu kata tustak maro. Wala tungkahul ikru kata zana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha qala antas kunta.
Seorang janda itu tidak boleh dinikahkan hingga dimintai perintahnya atas keinginannya. Dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga diminta. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana izinnya seorang gadis itu? Kalau ditawari diem, itu berarti mau. Dia orang gadis. Malu-malu kucing. Dalil berikutnya, Anna Jariyah Bikron atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fazakarat anna abaha zaujaha wahia karihatun fakhayyarahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang gadis pernah datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menceritakan bahwa ayahnya telah melakukannya, padahal dia tidak suka. Maka Nabi memberikan pilihan kepadanya. Ya, pilihannya pada kamu. Kamu mau menerima atau menceraikannya. Hadis berikutnya anna abaha zawwa wa iya sayyibun fakarihat zalika wa atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farad nikahaha. Bahwa ayahnya telah menikahkan dirinya padahal dia adalah seorang janda dan tidak suka dengan perkawinan itu. Maka dia datang kepada Rasul, maka Rasul membatalkan perkawinan. Hadis-hadis atas seluruhnya secara gamblang menunjukkan bahwa wanita jika tidak memberikan izin untuk dinikahkan, maka pernikahannya tidak sah, tidak sempurna. Dan jika dia menolak pernikahannya atau dinikahkan secara paksa, maka pernikahan bisa difasah atau dibatalkan. Kecuali dia kemudian mau berbalik pikiran dan ridho. Sedangkan larangan untuk menghalangi wanita dari pernikahan yang diinginkan jika datang seorang pelamar itu telah ditetapkan dalam Quran. Allah berfirman, "Wala ta'dhuluhunna ayang kihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf." Dan maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka untuk kawin lagi dengan calon suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Dalil berikutnya dari hadis, zawajtu ukhtalli min rajulin fatallaq kata idang qadot iddatuha jaa yahtubuha wa qultu lahu zawajtuka wa farastuka wa akramtuka fatallaqtaha thumma ji'ta tahtubuha la wallahi la ta'udu ilaika abadan wa kana rajulan la ba'sa bihi wa kana al-mar'atu turidu antarji'a ilaihi fa anzalallahu hadhil ayati fala ta'duluna wa qultul an af'alu ya Rasulullah qala fazawwajaha yahud. Aku telah menikahkan seorang perempuanku dengan seorang wanita, kemudian pria itu menceraikannya. Hingga jika masa iddahnya selesai, pria itu datang dan meminangnya lagi. Habis dicerai, habis masa iddah, datang lagi, melamar lagi. Maka aku berkata kepadanya, aku telah menikahkan dengan anakku. Aku menghormatimu, memuliakanmu. Malah engkau menceraikannya. Setelah itu, malah kamu datang lagi. Katanya, demi Allah, aku tidak akan pernah kembali kepadamu selamanya. Dia tidak akan pernah aku nikahkan kepadamu selamanya. Padahal pria itu tidak ada masalah dengannya. Dan wanita itu pengen kembali kepada pria tersebut. Maka turun ayat. Dan janganlah kalian para wali wanita menghalangi mereka. Maka aku berkata, sekarang akan apa harus aku lakukan, wahai Rasul. Kemudian makin bil yasar, maka dia menikahkan wanita itu dengan pria tersebut. Nah, kemudian dinikahkan oleh Rasul
dalam riwayat lain ada tambahannya. Fakafarat an yamini angkah tuha iyahu. Maka aku lantas membayar kafarat atas sumpahnya tadi. Dia sudah bersumpah demi Allah, saya tidak akan menikahkan anakku kepadamu selamanya. Nah, karena dia sudah melanggar sumpahnya, maka harus membayar kafarat ya. Dan kemudian dia menikahkan, bukan anaknya, saudara perempuannya dengan pria itu. Kata adol, ya, kata adol atau disebut wali adol ya. Sebagaimana difahami dari kata fala ta'duluhunna. Itu maksudnya adalah menghalang-halangi wanita untuk menikah jika wanita itu menghendakinya. Jadi wali wali yang menghalang-halangi anaknya untuk menikah terhadap yang dipilihnya disebut wali adol, ya. Wali yang menghalang-halangi. Nah, tindakan ini dianggap haram dan pelakunya dianggap fasik. Maka orang menghalang-halangi wanita untuk menikah dia dianggap fasik karena perbuatannya tersebut. Karena jika wanita itu telah menerima, maka mereka melakukan akad pernikahan. Dengan demikian, pernikahan itu merupakan kesepakatan yang mencakup berbagai masalah perkawinan dan berbagai Jadi menikah itu tidak hanya mencakup masalah hubungan seksual ya, tapi ada konsekuensi turunan yang banyak. Misalnya masalah nanti kehamilan, ada hukum-hukumnya. Masalah nanti melahirkan, memelihara anak, menafkahi anak, menyusui anak, banyak sekali turunan-turunannya. Ini juga menyangkut berbagai kondisi yang membolehkan kedua atau salah satunya meninggalkan yang lain, artinya mencakup urusan perceraian juga. Jadi nanti kalau cekcok terus ya ada hukum membolehkan bercerai. Nanti ada pembahasan sendiri. Berikutnya pernikahan di catatan sipil. Perkawinan di depan petugas catatan sipil itu dimutlakkan bagi setiap pria untuk mengawini wanita mana saja, bagi setiap wanita untuk mengawini pria mana saja sesuai dengan kesepakatan. Yang penting keduanya ridho dalam hal apapun yang mereka inginkan menurut kesepakatan mereka. Atas dasar ini perkawinan di depan petugas pencatatan sipil itu secara syar'i haram, tidak boleh dilakukan. Perkawinan di depan petugas pencatatan sipil secara syar'i sama sekali tidak dilihat adanya akatan perkawinan atau akad nikah. Tidak disebut akad nikah yang sah dalam pandangan Islam. Walaupun menurut hukum mungkin sah ya. Perkawinan di depan petugas catatan sipil tidak dipandang sebagai akad nikah karena tidak ada nilainya sekali menurut syariah Islam. Nah, terus pernikahan yang sah seperti apa? Nah, ini masih panjang ya. Insya Allah bersambung minggu depan. Sementara cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dwi Condro atas penyampaian kajiannya pada pagi hari ini. Untuk rekan-rekan semuanya yang mungkin mau bertanya, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab, bisa via present di Zoom atau via chat, atau untuk yang di aula bisa mengacungkan tangannya jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Silahkan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan lain, eh, ini mau kita tanyakan juga Pak Ustadz. Misalnya nih Pak Ustadz, sekarang kan banyak orang yang tua yang juga suka menilai ya, menilai calon calon suami dari anaknya biasanya. Biasanya mereka suka mungkin sedikit menolak ketika yang datang melamar itu mungkin secara finansial kurang mampu atau mungkin dirasa tidak sederajat, lalu ditakutkan ke depannya nanti anaknya hidupnya tidak apa namanya tidak
tidak sebahagia saat mereka masih yang membesarkannya seperti itu Pak Ustadz. Nah, bagaimana apakah orang tua yang seperti itu juga tidak diperbolehkan buat menolak kalau memang ada calon suaminya yang datang itu dirasa kurang menurut orang tuanya tuh kurang kompeten gitu Pak Ustadz. Iya, jadi tadi sudah dibahas, sebenarnya yang punya hak itu siapa? Tetap yang punya hak itu adalah wanitanya atau anak perempuannya. Bagaimana kalau walinya atau orang tuanya itu keberatan dengan calon suami anaknya? Karena menurut penilaiannya ini kayaknya nggak layak ini. Kayaknya kalau apa kurang kurang meyakinkan. Nah, eh, apakah kemudian boleh menghalang-halangi atau yang disebut wali adol tadi ya? Hanya menghalang-halangi nggak boleh. Kalau anaknya memang sudah suka, sudah setuju, nggak boleh. Tapi kalau bapaknya itu memandang sebenarnya nggak layak dan nanti malah khawatir anaknya sengsara. Kalau menghalang-halangi nggak boleh, yang harus dilakukan orang tua apa? Nasihati. Harus menasihati pelan-pelan, harus apa? Terus mengedukasi. Karena yang pengalaman kan bapaknya. Nah, modal nikah tidak hanya cinta saja ya. Karena nanti mungkin kamu, anakmu dikasih makan dengan cinta gitu loh. Jadi ingat, rumah tangga itu tidak ringan. Rumah tangga membutuhkan tanggung jawab, membutuhkan kemampuan. Dulu kan Ba'ah dibahas ada tiga ya. Kemampuan moral, kemampuan secara material, dan kemampuan secara on the deal. Jadi nggak cukup hanya modal cinta saja. Terus juga ya berharap dengan adanya edukasi itu membuat apa? Anaknya jadi sadar. Tapi kalau nggak mau ya memang yang menang tetap anaknya. Bahkan kalau walinya tidak mau menikahkan, itu bisa minta wali hak. Jadi kalau orang tuanya nggak setuju, anaknya tetap ngotot, yang menang anaknya. Kalau bapak nggak mau kan bisa pakai wali hakim. Itu kalau terjadi kasus wali adol tadi ya, wali yang menghalang-halangi. Kecuali kalau tidak syarat ya, misalnya calonnya itu Nasrani, calonnya itu non-Muslim ya, itu wajib dihalangi. Karena kalau sampai berlangkah, apalagi di catatan sipil tadi, tidak sah itu berzina berarti. Dan wajib menghalangi. Kalau ngayal terus ya silakan dikasih sanksi. Saya tidak dia, kamu saya usir dari rumah. Itu sebagai warning ya, ansam. Itu ya Allah. Oke, berarti tetap dikembalikan ke anaknya Pak Ustadz ya. Sebagai orang tua hanya bisa memberikan masukan yang baik seperti apa agar anaknya bisa memilih ataupun menimbang eh, calonnya seperti itu ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi dari hamba Allah. Bagaimana dengan alasan wanita yang menunda pernikahan dengan alasan ingin membantu orang tua, padahal calonnya itu sudah datang dan mungkin sudah melakukan pelamaran seperti itu, Pak Ustadz. Ya sebenarnya menikah dengan cepat atau menunda pernikahan itu eh, hukumnya tidak sama ya. Mhm. Jadi menunda pernikahan nggak sampai haram, cuma makruh ya. Jadi memang wanita itu kemarin hadisnya sudah ditunjukkan ya. Jadi yang baik bagi wanita itu memang cepat menikah. Jadi ada hadis yang intinya ketergesa-gesaan itu perbuatan setan ya. Kecuali tiga hal. Tergesa yang baik itu satu, tergesa-gesa dalam membayar utang. Dua, tergesa-gesa dalam menguburkan jenazah. Tiga, tergesa-gesa dalam menikahkan perempuan. Supaya tidak terjadi fitnah.
Berarti menyegerakan anaknya untuk segera menikah itu sunnah dianjurkan oleh Rasul. Tapi sunnah itu tidak wajib ya. Berarti kalau memang mau benar dihitung, dipertimbangkan, apalagi pengen mengabdi kepada orang tuanya, kemudian menundanya itu tidak sampai haram. Ya boleh-boleh saja. Mungkin pengennya nanti aja sudah matang umur 25 ya monggo. Tapi lebih baik, lebih cepat lebih baik. Nah, kampanyenya kan gitu. Lebih cepat lebih baik. Gitu ya, Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi dari Granada Skate Park. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu Allah berikan kesehatan. Ada pendapat ketika wanita sudah ditalak dan cerai, maka ketika wanita atau mantan suaminya ingin rujuk kembali, diharuskan mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain dan semisal dicerai baru bisa kembali rujuk dengan suami yang pertama. Apakah benar atau tidak gitu? Syukron Ustadz. Itu nanti pembahasan talak ya atau perceraian dibahas. Intinya yang rujuk yang nggak bisa diterima. Jadi rujuk itu ada yang hanya dengan apa? Dengan akad rujuk, ada yang harus dengan akad nikah ya. Kalau rujuk hanya dengan apa? Dengan kenyataan, dengan ikrar saja, itu kalau masih masa iddah. Kalau masih masa iddah masih bisa rujuk hanya dengan ngomong saja. Aku yang ngomongnya aku pengen rujuk lagi kepadamu. Itu sudah sah. Ada yang perlu saksi, ada yang tidak perlu menurut ulama. Tapi yang kuat perlu saksi minimal dua orang saksi laki-laki kalau mau rujuk. Tapi kalau sudah melewati iddah, nanti hitungannya talak satu, talak dua itu masih bisa nikah lagi. Tapi kalau sudah talak tiga, bisa, tidak bisa kembali rujuk dengan menikahi itu tidak bisa. Harus dinikahi oleh laki-laki lain dan sudah berhubungan kemudian dicerai. Itu talak tiga. Nah, itu nanti dijelaskan di materi talak. Jangan tergesa-gesa talak karena masih membahas pernikahan. Itu ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Anto. Bismillah, Tat. Ingin bertanya terkait dengan nazar, poin-poin apa saja yang harus diperhatikan dan di hitbah pun demikian. Ya, yang harus diperhatikan memang kalau khidbah itu memang melamar. Jadi eh, harus disampaikan oleh dirinya sendiri, laki-laki. Boleh juga membawa walinya. Laki-laki boleh membawa walinya untuk melamarkan anaknya. Ya, semua ucapan yang bisa difahami sebagai lamaran itu sah sebagai lamaran. Nanti disebut sudah deal itu kalau sudah dijawab atau sudah diterima. Jadi harus ada pernyataan memang melamar anaknya untuk dinikahkan anak kepada anaknya ya. Nah, itu disebut lamaran. Terus kalau mau nazar gimana? Eh, boleh nazar dengan syarat apa? Nazar itu berarti melihat di luar batas yang boleh dilihat. Jadi kalau wajah dan telapak tangan itu kan boleh dilihat karena itu tidak wajib ditutupi. Jadi kalau dia sudah mencukupkan melihat calon istrinya pakai kerudung dan pakai jilbab ya cukup. Oh ternyata cantik. Tapi kalau ingin melihat dengan membuka aurat, misalnya lihat rambutnya dan aurat yang lain, itu harus di dalam. Jadi laki-lakinya boleh mengintip, tetapi perempuannya tidak boleh tahu ketika dia diintip. Wah, Jadi mengintipnya harus dalam posisi yang wanita itu nggak tahu. Jadi ya mungkin dia dalam keadaan seperti di dalam tempat khusus di rumah, berarti dalam posisi dia membuka auratnya ya, membuka rambutnya.
Silakan diintip gitu. Namanya mengintip ya jangan ketahuan. Kalau ketahuan kan malu itu kan. Jadi boleh dilihat itu. Karena khawatir kalau pakai kerudung kelihatan cantik nanti jangan-jangan jelek dibuka ternyata malah seperti mak lampir khawatirnya kayak rambutnya mak lampir. Ya bisa saja ketika dibuka kerudungnya dia nggak tertarik. Ya monggo saja. Karena menikahi perempuan itu karena kecantikannya itu boleh. Karena ada empat ya, karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena nasabnya, juga karena agama. Nah, yang paling beruntung yang memilih karena agamanya. Gitu ya. Tapi kalau pertimbangan kecantikan itu boleh. Itu ya Allah. Terima kasih, Ustadz. Kita pertanyaan berikutnya dari Bu Husnul. Ustadz, berapa lama waktu maksimal antara lamaran dan nikah? Dan batasan interaksi apa saja yang diperbolehkan setelah wanita dilamar? Iya. Wanita yang sudah dilamar itu statusnya sudah status khusus, bukan status umum. Berarti memang dibolehkan ada interaksi-interaksi yang kalau hubungannya umum tidak boleh. Misalnya memberi hadiah, itu kan kalau ada hubungan apa-apa ya nggak bisa. Memberi hadiah secara khusus, terus ngomong secara khusus itu membahas misalnya nanti menikahnya di mana, di gedung mana, terus nanti apa pengaturannya. Itu kan pembahasan-pembahasan khusus yang kepada pernikahan itu dibolehkan. Jadi kalau itu memang hubungannya dengan apa hal-hal menjurus kepada eh, suksesnya pernikahan itu dibolehkan. Terus batas waktunya ya secara kuantitatif Rasul nggak menentukan, tetapi anjuran Rasul batas antara khitbah dengan nikah itu lebih cepat lebih baik intinya gitu. Nah, masalah cepat itu relatif memang. Iya, setahun itu cepat atau lambat relatif ya. Setahun itu lebih cepat dari 2 tahun masalah. Tapi sebulan cepat apa lambat? Nah, bisa lambat kalau dibandingkan sehari. Intinya lebih cepat lebih baik karena masa khitbah itu masa yang rawan. Setan itu akan bekerja keras ketika terjadi khitbah. Jadi yang direncanakan setan itu dua. Kalau sudah dikhitbah, tapi nggak nikah-nikah, maka bujukan setan itu targetnya dua. Satu, batalkan apa? Bagaimana berusaha menggagalkan pernikahannya. Kalau nggak bisa, kemungkinan kedua memutuskan untuk berzina. Godaan setan yang paling berat kalau wanita itu sudah dikhitbah karena sudah ada jalur khusus dibolehkan berkomunikasi secara khusus. Oleh karena itu, walaupun sudah dikhitbah, tetap nggak boleh berdua-duaan tuh nggak boleh. Harus tetap ada mahramnya karena belum sah akad nikahnya. Jadi makanya jangan terlalu lama. Godaannya berat itu. Sudah saling mencintai, sudah bisa bertemu, sudah bisa ngobrol, seperti apel gitu kan, didampingi orang tuanya. Tapi kan nanti setan itu bekerja keras supaya apa? Supaya terjerumus dalam perzinahan atau ya mungkin dibujuk-bujuk setan agar pernikahan gagal. Mungkin dibuat salah paham, dibuat apa? Akhirnya dianggap syarat-syaratnya nggak rasional misalnya. Ini pakai itu, wes pokoknya akhirnya jadi ribut sendiri. Kadang-kadang juga hanya menentukan masalah waktu, hari nikahnya aja bisa beda, bisa ribut itu. Saya pernah menjumpai tetangga saya itu gara-gara pihak laki-laki bawa yang ahli
menghitung hari hari baik itu, pihak perempuannya juga bawa itu. Ternyata dua dukunnya nggak sama, akhirnya hampir batal itu. Gara-gara menentukan tanggal nikah yang beda gitu loh, ribut sendiri. Padahal tanggal nikah itu nggak ada, syariatnya dalam Islam. Semua hari itu baik kok. Yang terbaik ya cari libur supaya bisa sama-sama mudah gitu loh. Nggak usah dihitung-hitung, nggak ada tuntunannya. Itu ya Allah. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari makhluk bumi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Beberapa pekan lalu ada daerah yang isinya itu wanita yang melamar pihak pria. Dan kita sebagai pria harus bagaimana dan apa hukumnya dalam Islam? Ya, dalam Islam itu melamar boleh dari dua pihak. Yang lamar laki-laki boleh, yang lamar perempuan juga boleh. Nabi dulu pernah dilamar wanita. Berarti wanita yang melamar itu boleh. Cuma yang yang biasanya urufnya itu laki-lakinya yang melamar. Tapi kalau ada uruf atau adat yang lain, misalnya mungkin di Padang, yang ngelamar perempuannya nggak ada masalah. Menurut syariat Islam, dua-duanya boleh. Gitu ya, Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bu Meta. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Jika wali dinilai fasik karena melakukan adel, apakah hal itu mempengaruhi status kewaliannya dalam akad? Apakah wanita berhak berpindah wali kepada wali hakim dalam kondisi apa hal itu? Dan dalam kondisi apa hal itu wajib dilakukan? Case-nya hanya ada satu wali dan tidak ada wali lain. Ya namanya wali adil itu memang nggak mau nikahkan. Jadi kalau walinya nggak mau nikahkan, ya walinya wali hak. Tadi sudah saya jelaskan. Itu ya, Allah. Pertanyaan berikutnya dari Shizuku Onsen Village. Izin bertanya, jika seorang pria sudah menikah, lalu mengajak wanita lain berkenalan, lalu si pria mengaku bujangan, apakah sudah termasuk jatuh talak kepada istrinya? Ya, jadi nah, talak itu ada talak sore, ada talak kinayah ya. Talak sore itu kalau terang-terangan dia ngomong, kamu saya cerai. Itu jatuh talak satu. Talak kinayah itu tidak sore, tidak lafadznya itu tidak jelas. Dia mengatakan, kamu saya mungkin pas marah ya, kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Nah, itu termasuk menjatuhkan talak atau tidak? Jawabnya tergantung maksud yang ngomong. Kalau yang dimaksud itu adalah benar-benar mentalak, itu namanya talak kinah, itu jatuh talak. Tapi kalau maksudnya ya, kalau pokoknya kamu pulang dulu lah. Dalam arti yang sebenarnya pulang, bukan dalam maksud untuk mentalak, itu tidak jatuh talak. Nah, ya termasuk kalau dia mengaku bujang, itu maksudnya apa gitu loh. Kalau ada maksud dia mentalak, jatuh talak. Kalau enggak ya, ya dia berdosa saja, dia berbohong. Itu ya Allah. Oke, strateginya masih bisa dipakai tapi dosa ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bismillah dari Fawaz Almer. Bismillah, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin mau bertanya, apakah boleh anak wanita dinikahkan di bawah umur sebelum di atas 17 tahun? Bagaimana hukumnya di dalam agama? Tolong penjelasannya Pak Ustadz. Iya. Lakon perempuan batas umurnya itu mumayis. Mumayis. Mumayis itu di atas 7 tahun. Itu boleh menikah. Harus balik. Karena Aisyah itu dinikah Rasul ketika masa mumayis, belum balik. Jadi Aisyah itu dinikah Rasul belum balik.
kira-kira umur 9 tahun itu masa mumayyiz yang menikahi Rasul. Tapi jangan bayangkan 9 tahun orang Arab ya. Ya 9 tahunnya mungkin sudah kelihatan gede ya. Jadi eh, kalau Islam itu mumayyiz, bukan 17 tahun. Kalau menurut Undang-Undang Indonesia, wanita 19 tahun, laki-laki 5 tahun. Kalau di bawah itu nggak akan diizinkan, kecuali dengan keputusan hakim. Harus ada rekomendasi dari eh, apa pengadilan. Misalnya terjadi accident ya, jadi hamil di luar nikah, maka harus datang ke pengadilan diberi rekomendasi di bawah 19 tahun wanita boleh menikah. Tapi kalau dalam Islam mumayyiz. Dulu, mohon maaf, ada tokohnya Syekh Puji menikahi anak 12 tahun. Itu ribut se-Indonesia. Kalau dalam Islam itu sah, walaupun belum balik ya. Gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Tito Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin Ustadz bertanya seputar setelah menikah, bagaimana idealnya mengatur keuangan dalam rumah tangga? Ada Ustadz pernah mengatakan dalam ilmu hikmah, sebaiknya istri diberikan amanah memegang uang dalam rumah tangga. Kewajiban suami kalau sudah menikah itu memberi nafkah. Nafkah itu wajib bagi suami. Dan nafkah itu harus diakatkan ya. Jadi eh, misalnya saja istrinya meminta nafkah saya berapa. Nah, berapa yang disebut ma'ruf karena nafkah itu bil ma'ruf. Ma'ruf itu sesuai uruf ya. Di Jogja untuk hidup sebulan itu urufnya berapa? Misalnya Jogja normalnya 3 juta. Maka kalau sudah sepakat 3 juta, wajib bagi suami itu untuk memberikan tiap bulan 3 juta, 3 juta. Kalau kurang dari 3 juta itu di utangnya suami. Kalau di Jakarta urufnya 4 juta, ya 4 juta. Itu namanya ma'ruf ya. Apa nafkah yang ma'ruf. Nah, selainnya itu ya duitnya suami. Misalnya suami gajinya 10 juta, nafkahnya 3 juta, ya sudah 3 juta itu haknya istri sebagai nafkah. Diserah. Nanti kalau kurang tinggal ngomong aja. Nah, itu aturan keuangan dalam Islam itu ya Allah. Oke. Selanjutnya dari Bu Herlina. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bolehkah mamahnya daftarin anak ta'aruf di aplikasi online ta'aruf? Apakah itu termaksud memaksa mengingat anak gadis saya sudah 26 tahun? Ya tinggal ditanya, mau nggak? Kalau nggak mau ya jangan. Kalau nggak mau namanya memaksa. Gitu ya. Kalau Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Dival Gigivi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ketika seorang laki-laki ingin menikah dengan wanita yang berbeda agama, untuk pernikahannya dengan menggunakan acara keagamaan wanita tersebut mungkin ya. Apakah pernikahannya itu masih sah? iya, kemarin udah dibahas yang boleh dinikahi itu yang ahlul kitab ya, Yahudi dan Nasrani. Kemudian kalau sudah nikah kemudian ada acara ritual agamanya, dilihat itu berkaitan dengan ritual ibadah atau bukan. Kalau berkaitan dengan ritual ibadah, dosa. Tapi bukan membatalkan nikah. Nikahnya tetap sah. Setelah nikah selesai sah. Kemudian ada ritual-ritual itu membuat berdosa saja. Tapi tidak membuat nikahnya jadi batal. Gitu ya. Hmm, oke. Selanjutnya dari Pak Adai. Tad izin bertanya, satu terkait ta'aruf, apakah diperbolehkan lebih dari satu orang?
Dan dua, apakah boleh pihak wanita menanyakan langsung ke pihak pria tanpa melalui mahram? Namun ada batasan yang berlaku untuk namun apakah ada batasan yang berlaku untuk menghindari khalwat? Iya, taruh lebih dari satu boleh. Dilamar lebih dari satu boleh. Tadi Fatimah binti Qais itu yang lamar dua kan. Jadi boleh saja. Tapi yang diterima satu saja. Yang penting yang diterima satu. Yang kedua, apakah boleh pihak wanita menanyakan langsung kepada pihak pria melalui mahram? Namun ada batasan yang berlaku untuk menghindari kholwat. Ya, mau langsung atau tidak langsung itu boleh saja. Asalkan tidak kholwat tadi ya. Ta'aruf boleh. Kalau sudah menjurus kepada niat untuk nikah, ta'aruf itu boleh. Bahkan nanti tadi nazar itu juga boleh. Melihat apa boleh dengan tata cara seperti tadi. Dengan mengintip ya. Itu namanya nazar. Boleh langsung, boleh tidak langsung. Kalau memang mau tidak langsung ya melalui mahromnya. Nanti akan ditanyakan kepada yang bersangkutan. Gitu ya. Oke. Tadi terkait dengan ta'aruf ini diperbolehkan lebih dari satu orang. Jika prianya yang melakukan ta'aruf lebih dari dua wanita, apakah tetap diperbolehkan juga, Tet? Ya boleh saja, asalkan tidak untuk main-main ya. Asalkan main-main, eh, asalkan serius. Mungkin dia taruh ke satu orang nggak dijawab-jawab. Mencari yang lain boleh. Penting nanti satu aja. Kalau satu sudah ada yang diterima, yang lain segera dibatalkan. Gitu ya. Lalu terkait dengan pertanyaan poin kedua tadi, Tat, eh, kita boleh melihat auratnya dengan batasan tertentu, dengan cara tertentu tadi, Tat, ya. Dan Ya. tanpa sepengetahuan calon wanitanya. Nah, itu apakah tetap harus diketahui oleh orang tuanya atau memang benar-benar diam-diam saja, Tat? Ya untuk nazar itu kan yang bisa menunjukkan orang tuanya. Hmm. Mengintip yang kira-kira perempuannya nggak tahu diintip itu. Jadi tadi mengintip itu perempuannya nggak tahu, tetapi yang bisa menunjukkan tempat mengintip kan yang punya rumah. Kalau enggak ya boleh kan mengintip rumah orang itu. Yang mengintip itu mesti mungkin posisi di ruang tamu, terus perempuannya di dalam ruang keluarga. Biasanya ada pembatasnya. Jadi rumah yang baik itu harus ada batas antara ruang tamu dengan ruang keluarga. Bahkan yang ideal lagi itu ada ruang tamu laki-laki, ada ruang tamu perempuan. Hmm. Diberi sekat, bisa permanen, bisa eh, pakai gorden yang tidak permanen. Jadi nanti kalau Eskariman mau merancang rumah yang Islami itu harus diperhatikan. Idealnya ruang tamu itu memang dua, supaya nanti tamu laki-laki ya bertemu tuan rumah yang laki-laki, tamu perempuan bertemu dengan tuan rumah perempuan. Terus harus dipisahkan, tidak bisa melihat ruang keluarga. Karena ruang keluarga itu area khusus di mana anggota keluarga nanti kan akan bercengkerama di situ dengan membuka aurat khafifahnya, aurat ringannya. Makanya harus ada pemisah. Nah, di tempat pemisah itulah harus ada tempat yang lubangi untuk mengintip tadi gitu. Jadi nanti yang perempuan ditaruh di ruang keluarga dalam keadaan ya mungkin aurat khafifahnya, terus kemudian disuruh ngintip gitu loh calon suaminya. Gitu ya. Malah. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari masih Pak Tito Iskandar. Bagaimana cara bertanya secara sopan kepada calon istri yang akan diajak ta'aruf bahwa apakah dia masih gadis dalam artian kehormatannya dia jaga dengan baik?
Yang sopan ya jangan langsung kalau pengen sopan. Lewat mahramnya gitu. Lewat bapaknya atau lewat kakaknya terserah. Ya itu boleh-boleh saja ditanyakan. Tapi jangan langsung. Kalau langsung tidak sopan ya. Tersinggung kalau perempuan ditanya secara langsung. Oke, dari Aula mungkin ada yang mau bertanya lagi? Sudah pada ngelamar. Eh, Sudah cukup? Cukup, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak Ustadz. Oke. Alhamdulillah. Karena tadi merupakan pertanyaan terakhir, kita langsung saja tutup. Semoga kajian kita pada pagi hari ini bisa menjadi penambah wawasan kita dalam menjalani kehidupan, terutama untuk yang mau menikah ya. Ini bisa menambah ilmu sebelum menikah, bisa memantapkan dulu cara-caranya seperti apa yang harus disiapkan. Semoga pernikahannya berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum saya tutup, mungkin ada sepatah dua patah kata untuk closing statementnya, Pak Ustadz. Baik, untuk pembahasan hukum pernikahan masih belum selesai ya. Nanti justru yang masuk syarat-syarat sahnya atau syarat-syarat inikot itu baru akan dibahas minggu depan. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Syukran wabarakatuh. jazakumullah khairan katsiran Terima ya Allah Pak Ustaz. Ustadz atas Terima kasih, materinya. Semoga jazakallahu khair. Allah Ustaz, limpahkan sehat keberkahan ya. hidup dan ilmu Waalaikumsalam serta warahmatullahi amalnya. wabarakatuh. Terima kasih juga pada Pak Gun sebagai penyelenggara yang sudah memberikan kita waktu dan juga kesempatan untuk bisa menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menuntut ilmu di pagi hari ini. Semoga Allah memberikan balasan pada beliau pahala yang berlipat ganda. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Selaku MC saya pada pagi hari ini saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustaz.